Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia. Saya Muhammad Abdul Aziz, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 2024 LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Rabu 29 Januari 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SMP Islamic International School PSM Kediri pada kelas 7 dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk terhadap perintahnya dengan model pembelajaran PJBL. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, my students. Good morning, Ustaz. How are you today? Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alena. Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga Alena lekas sembuh. Allahumma amin. Oke. Coba kita biar semangat ya. Kita tepuk anak soleh, masih ingat? Tepuk Islam, tepuk Islam. Tepuk Islam. Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Nabi Muhammad nabiku, syaitan musuhku, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Gimana? Siap nama? Kenapa? Ya, pakai tepuk ya, pakai tepuk. Kalau bingung ikuti Ustaz. Ayo, tepuk Islam. Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Nabi Muhammad nabiku, syaitan musuhku, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Tepuk tangan. Ya, oke. Selanjutnya, who is the leader? Please flip. Ya, Iskandar dan itu kan? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Kelas? Kurang semangat. Kelas. Yes. Oke. Masih ingat materi Islamic Studies kemarin? Tentang apa Kak Nalen? Sujud. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya. Kemarin sujud ada berapa anak? 3. Sujud apa? Syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi ya, yaitu tentang alasan kenapa kita melaksanakan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah.
Nanti kalian bisa buat 3 grup ya. Kalian akan membuat poster menggunakan aplikasi HP atau Canva. Silakan, ada grup sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Di dalamnya nanti mencakup materi-materi atau topik tentang sujud. Understand? Oke. Ini ya. Coba sebelum Ustaz lanjutkan, ada yang masih ingat sujud sahwi itu apa? Raise your hand, angkat tangan. Sujud sahwi. Oke, ke atas. Apa itu sujud sahwi? Sujud yang dilakukan ketika lupa rakaat sholat. Betul apa salah anak? Betul. Yang lebih lengkap, tekan dulu buat ke atas. Yang lebih lengkap, not only rakaat. Ada lagi tuh. Selain rakaat apa? Bacaan. Kalau lebih tepatnya, sujud yang dilakukan karena lupa melakukan rukun atau sunnah sholat. Ya kan? Rukun kan bagian dari rukun sholat. Nah, kalau lupa, bimbang, makanya kalian disunahkan sujud tilawah. Sujud sahwi. Ya. Kalau sujud syukur, siapa yang bisa? Grup sini, Nuril, halo, Nafa, sujud syukur. Oke, Jana, apa maksudnya sujud syukur? Sujud yang dilakukan setelah mendapatkan sesuatu yang membuat hati kita senang. Ya, masih ingat apa itu selebrasinya pemain timnas? Kalau ngegolin ya, itu ngapain mereka? Sujud syukur karena mendapat sesuatu yang membuat hati kita senang. Nah, dengan sujud tilawah. Yes, please di Farah. Ayat-ayat saja. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah yang ada di Al-Quran. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Berarti hari ini kalian sudah bisa membuat apa namanya peta konsep poster itu loh, ya, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya kan? Nah, sekarang Ustaz bagi grup ya, siap ya? Ya. Namun sebelum Ustaz bagi grup, kita lihat video atau yang kalian sampaikan tadi. Dari sujud. Ya, sujud berasal dari bahasa Arab sajdatun atau sujud. Secara definisi, sujud adalah perbuatan menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki pada posisi serta dilantari dengan tujuan tertentu karena Allah pada waktu dan saat-saat tertentu. Jenis sujud terbagi menjadi 3, yaitu sujud syukur. Sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Yang kedua, sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Dan yang ketiga, sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah ketika sholat atau di luar sholat. Pembahasan yang pertama yaitu sujud syukur. Alasan dilaksanakan sujud syukur karena kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Dasar hukum dilaksanakan sujud syukur yaitu hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwa sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah.
hikmah dilaksanakan sujud syukur yang pertama, agar kita terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Yang kedua, memperoleh kepuasan atas anugerah. Dan yang ketiga, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini sekilas review ya, karena sudah diajarkan kan kemarin ya. Nanti boleh kalian buka bukunya atau referensi yang lain. Contohnya membuka Android atau yang lain ya. Setelah ini Ustaz bagi grup jadi 3. Berhitung ya. Mulai atas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Atau seperti ini. Seperti ini, siap? Oke, ready ya? Silakan Bob Ipa. Bob Ipa, Raido, Gabren, Unan. Ini sujud apa? Tilawah. Silakan. Sweet. Ya sudah dipilih nggak boleh? Boleh. Nah siapa? Syukur atau sahwi? Fix. Tadi syukur. Oke, silakan. Sahwi, silakan leader ambil materi, ambil your phone, ya. Nanti dibagi kamu contoh tentang materi pengertiannya, ini tentang alat bacaannya atau alasannya, ini yang desain, ya kan? Kayak gitu biar kalian bekerja sama, paham? Tidak usah ditulis gak apa-apa, langsung. Bisa? Usah ditulis boleh. Karena waktunya terbatas. Siap ya? Oke, time for you. Ayo silakan ambil. Ini satu bagikan saja. Silakan. Ayo. Ya, siapa ini? Ada. No. Ayo silakan. Ada kan Pak? Ya. Ya, ada. Silakan, harus selesai di Jarum Panjang di angka 5. Nah, nanti belum presentasi. Ini cara itu ya. Ya. Kalau bingung, sekalian Ustaz putar ini yang ada. Putar. Ya. Ini satu putar. Kalau bingung, kan kalian juga bisa itu terus ya. Ya kan?
Silakan presentasi kamera ya. Enggak apa-apa, Mbak Anis nanti kalau dia lepas salam kayak gitu, mungkin Pak enggak apa-apa. Ayo. 3 menit dari sekarang. Ya. Salam yang keras di sini. Kamu di sini, pinggir sini. Nah, siap. Salah satu operator. Ya. Salah satu operator kan kurang besar itu. Yang operator boleh duduk. Hah? Maksudnya gini. Nah. Salam dulu. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grup sujud sahwi Presentasikan tentang tentang sujud sahwi. Ya, sujud sahwi suaranya lebih jelas pengertiannya. Nah, dibaca, lalu Sujud sahwi adalah 2 kali sujud yang dilakukan dengan kompensasi kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sholat, seperti kekurangan atau kelebihan dalam gerakan atau bacaan dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam sholat yang dapat mengurangi kekhusyukan dan keabsahan sholat. oke, good. Alasan melaksanakannya digeret ke atas kan? Nah, kayak HP. alasan melaksanakannya. Sujud sahwi dilaksanakan untuk menundukkan kesalahan yang terjadi dalam sholat, seperti kalau dia dalam sholat misalnya melakukan gerakan atau bacaan lebih dari yang semestinya. Ya, Yang kedua, kekurangan dalam sholat. Ya. Misalnya gerakan atau bacaan yang terlupa atau tidak dilakukan. Yang ketiga, ragu terhadap jumlah rakaat dalam sholat. ya. Seperti ragu apakah sudah melakukan rakaat yang ketiga atau belum. Oke, next. Dasar hukum. Dasar hukum. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut bunyi, setelah Rasulullah SAW menyempurnakan sholatnya, beliau 2 kali ketika beliau bertakbir setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam. Oke, hikmah. Hikmah. Yang pertama, meningkatkan kehati-hatian. Sujud sahwi mengajarkan kita untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, menjaga kekhusyukan sholat. Dengan adanya sujud sahwi, sholat dapat tetap sah meski terdapat kekurangan atau kesalahan. Yang ketiga, menghindari kebingungan dalam sholat. Sujud sahwi memberikan rasa tenang apabila terjadi keraguan dalam jumlah rakaat atau gerakan sholat. Oke, Yang keempat, pembersihan dari kekurangan. Sujud sahwi berfungsi sebagai cara untuk membersihkan kekurangan atau kesalahan dalam sholat yang mungkin tidak disadari. oke, good. Disampaikan terus tanya ke audiens apakah ada pertanyaan atau sanggahan. Nanti yang menanggapi kemana? Ya, oke. Silakan moderatornya. Gimana? Bagaimana, apakah ada pertanyaan? Touch your head, please. Angkat tangan dulu. Oke, begini. Ya, oke. Ketika melakukan sujud sahwi, baik membaca. Bacaan sujud sahwi. Ada? Di situ udah ada. Yang tahu nggak bacaan sujud sahwi? Nanti belum ditulis tadi. Masih ingat? Subhana mal layanamu wala yasbu. Ya. Oke, itu ya. Ada ya? Oke, tepuk tangan buat grup sujud sahwi. Tutup. Dan tutup. Demikian. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Lanjut grup 2. Silakan grup 2 sahabat makan. Mas yang
yang apa namanya? Yang nama kelompoknya di sini ya, di atas. Terus didownloadkan ya, kirim ke Ustaz. Ya cepat. Para langsung gambarnya. Bisa di zoom ya? Oh bisa. Bisa di zoom para. Silakan maju kita beri tepuk tangan untuk grup Sutilama. 3 menit dari sekarang. Suaranya yang keras kak ya? Sebentar. Suaranya yang keras, yang jelas. Ini bisa taruh sini biar ketika kamu ngomong masuk. Ya. Cara zoomnya di kalau ini naik. Kayak sudah kayak. Paham ya? Nah, saya. Siap? Hadapnya ke sana. Sudah nih. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Kenal nggak? Ya lanjut ya. Baik. Agak ke bawah pengertiannya. Pengertian dari sujud tilawah, sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Ya. Alasan dilakukannya sholat sujud tilawah dilakukan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Hukum hikmah. Hikmah sujud tilawah yang pertama mengukur rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua memuji ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga menyadari kekurangan dan kelemahan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat menjauhkan diri dari kehadiran setan. Oke. Jika anak itu membaca ayat sajadah lalu dia sujud, Maka maka setan akan menjauhi sambil menangis. Setan pun akan berkata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud. Dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggak, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Oke. Tata cara. Tata cara melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga melakukan sujud sebanyak 1 kali seperti sujud sholat. Setelah itu duduk setelah sujud. Yang terakhir salam. Bacaannya. Niatnya adalah sajadah wajhihi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa qudratihi. Tuh. Oke. Ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ada pertanyaan dari grup sini? Oh sini. Ya. Contoh ayat sajadah. Al-Alaq ayat terakhir. Gimana? Wasjud wa qadarib. Ya kan? Iya. Masih banyak yang di Al-Quran sudah dikasih tanda. Ada gambar masjidnya itu. Nah, salah satunya Al-Alaq ayat terakhir. Wasjud wa qadarib. Terus kita baca ini sambil sujud. Kalau biasanya ada juga yang baca di tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Seperti itu juga boleh. Oke, tepuk tangan. Ya, jelas dulu. Silakan. Tolong bisa dikirimin
itunya ya, dikirimi downloadannya. Sudah dikirim? Sudah. Yuk Nafa and group silakan maju. Sujud syukur nggak boleh Fa. Belum di apa? Atau di download dulu Fa. Belum diedit. Belum diedit aksesnya apa? Ini tuh. Saya nggak bisa buka. Sudah Pak? Ini kan? Klik. Masih belum. Sudah Pak? Ini Faruk ya. Thank you Faruk. Namanya biru. Oh di bawah itu. Nama pokok Nalen atau Faruk. Itu. Sayang. Oh nafas sudah begini. Oke silakan dua kan Pak. Ini bisa diisukan. Tak sulit Pak. Terus kemudian ini terus nanti ini yang awal pengertian atau terus kemudian yang kedua mana? Ini bukan yang mana? Oh ini ya. Oh gini digeser kursornya ya. Ini apa? Arah kanan kirinya. Ini pengertian. Terus pengertian ke kanan dan ke kiri nanti. Ya silakan kita beri tepuk tangan buat grup syukur. Kita suaranya yang keras. Suaranya yang keras ya. Siapa operatornya? Siapa operatornya? Nafa. Nanti bisa loh. Ini nanti kalau sudah selesai kiri. Nah ini tanya. Yuk, saya. 1, 2, 3. Mulai dari sekarang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya Fikri bersama dengan sujud syukur. Oke, pengertiannya. Pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya? Alasan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai hal seperti mendapatkan nikmat, pergi negeri bahaya atau musibah, mendapatkan berita yang menggembirakan. Oke, itu hikmah. Hikmah sujud syukur. Dibesarkan terus digeser ke atas. Nah, biar kelihatan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kepada Allah, Suaranya? mengembangkan sikap positif, meningkatkan kerendahan hati, memperkuat iman. Oke, kanan dibesarkan gantian. Dasar betul dibawahkan. Dasar hukum sujud syukur adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan surah Al-Qarim ayat 7. Oke, Hadis dari Abu Bakroh. Bakar yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW sujud syukur ketika mendengar kabar kemudian. Oke, Hadis dari Al-Bara bin Azib. yang menyatakan bahwa
bacaannya digeser ke atas. Subhanallah ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Oke, luar biasa. Kita bahas sebelum sujud syukur. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo, angkat tangan. Apakah sujud syukur bisa dilakukan bersama-sama? Apakah sujud syukur bisa dilakukan bersama-sama? Oke, coba dijawab samamunya. Bisa. Bisa, katanya bisa. Iya, tepuk tangan buat grup sujud syukur dan pertanyaannya. Iya, nanti tak tanya. Oke, thank you. Silakan kita dilakukan bersama-sama. Contoh, satu sekolah mendapat apa namanya? Mendapat nikmat. Apa itu contohnya? Lulus ujian munafasah semuanya, ya kan? Lulus ANBK apa itu namanya? Ujian sekolah, artinya sujud syukur bersama-sama. Bisa kan? Kalau sujud sahwi sendiri-sendiri. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Kelas berapa ya? Terakhir, ini Ustaz ada ini. Oke. Ada suaranya nggak ya? Nah, siapa yang bisa menjawab? Grupnya Nalain dulu. Kapan sujud syukur biasanya dilakukan? A. Biaya waktunya sudah habis. B. B. Tepuk tangan. Grupnya mana? Tahun berapa kan? Tahun berapa? Cepat ini mau buka ini dianya. Nah, 5. Apa yang harus dilakukan jika seseorang lupa melakukan sujud sahwi? Deng. Ayo waktunya sudah habis. Melakukan sujud syukur, tidak perlu melakukan apa-apa, membaca doa tambahan, melakukan sujud sahwi. Nah, tidak melakukan apa-apa. 2, 3. Yang betul apa ini? Yang betul apa? Kalau nggak habis. Ayo grup ini. Ayo cepat. Waktunya habis. Sudah habis. Waktunya habis. Mulai lagi ya. Coba yang 1 sampai 5 tadi sudah. Berapa Kak? 3. Ayo, cuma 30 detik. Apakah yang harus dibaca saat melakukan sujud tilawah? Bacaan tasyahud, bacaan doa sujud tilawah, bacaan Fatihah. Udah nih. Iya, coba 1, 2, 3. Jangan-jangan soalnya salah ini. Piye Ustaz ini? Soalnya salah ya. Coba nomor 1. Ini apa tuh? Waktunya ada habis. Oke, nanti kita review lagi ya. Kita cek kunci jawabannya kok bisa salah, harusnya B tadi. Tepuk tangan buat grupnya semuanya. Nah, baik. Sebentar. Selanjutnya ini. Oke. Setelah ini anak-anak kelas nanti Ustaz kirim bagikan lembar ya. Lembar bisa dikerjakan bersama-sama atau mandiri. Setelah itu kumpulkan ke Ustaz Aziz. Ya, oke semuanya. Oke Kak Rata. Oke, bisa semuanya? Soalnya mudah atau sulit? Mudah. Oke, terima kasih. Ini tadi pelajaran hari ini tentang apa anak-anak? Sujud syukur. Sujud apa lagi? Sujud tilawah. Sujud apa lagi? Sujud sahwi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Jangan lupa belajar yang rajin.
kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Oke? Tetap semangat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dipimpin oleh ketuanya. Siapa ketuanya? Doa. Farah. Oh ya, hamdalah. Oke. Gimana? Tutupnya kita lihat di istiqdah dari doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan ya talami. Ma'assalam wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalilah beli songkok ila liqa. Ya. Oke, thank you, see you. Ya, makasih ya.